Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan datang ke ruang retret di Bahtera, demi keamanan, dia masih dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwa untuk meletakkan larangan sederhana, melambaikan jubahnya, membuang mata anjing itu dan mengubahnya menjadi mata anjing seukuran telapak tangan, tergantung di depan Xiao Yan, dan dia membuka matanya dengan linglung. Ada apa? Anda tidak perlu berterima kasih kepada Tuan Anjing atas apa yang harus dilakukan Tuan Anjing, lagi pula, Anda telah melewati kehidupan Tuan Anjing sebelumnya, dan anjing itu cemberut mulutnya, seolah-olah dia sedang menunggu ucapan terima kasih Xiao Yan. Jika aku kalah, kamu akan mengikutinya, kan? Xiao Yan mengangkat alisnya dan membunuh 1000 pisau. Tidak bisakah kamu berbicara seperti ini, itu menyakitkan hatiku. Mata anjing itu berdebar dan melebar, memperlihatkan ekspresi yang menyakitkan, jadi mengapa saya tidak melepaskannya sebelum saya terjebak, dan dilarang untuk memblokirnya. Mata Xiao Yan penuh dengan amarah dan aura pembunuh. Melihat Xiao Yan marah, mata anjing itu tiba-tiba melunak, dan matanya sedikit sedih, karena takut dipukuli. Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak punya hati, tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak baik, Xiao Yan melanjutkan, dan matanya menghindar. Tetapi ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Tuan Anjing, bagaimana saya bisa tidak tahu berterima kasih, situasinya rumit saat itu, saya pikir cucu kura-kura kecil harus menerimanya, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, jadi saya segera bersiap. Tidak peduli apa, saya harus mengirim Anda pergi dari Tuan Anjing, dan saya siap untuk berkorban pada saat itu. Tapi mata anjing ragu-ragu saat dia berbicara, Xiao Yan menatap mata anjing, menunggunya untuk terus menjawab. Tapi permaisuri berhenti, dan aku, menyuruhku untuk tidak bergerak. Xiao Yan tidak memiliki keterkejutan di wajahnya. Karena setelah seluruh pertempuran, melihat keadaan permaisuri, dia sudah menebak segalanya saat ini. Belum lagi, itu semua adalah pengaturan permaisuri, dia hanya membuat bayangan, dan dia mengambil langkah, dan kemudian semuanya terserah Xiao Yan sendiri. Dia datang terlalu kosong, Xiao Yan untuk meletakkan langkah pertama dan memberi jalan bagi Xiao Yan untuk mundur, termasuk kemunculan Ni, Xiao Yan merasa bahwa itu bukan kebetulan, seolah-olah itu semua ada dalam rencana dan pengaturan permaisuri. Xiao Yan Xuan tidak lagi menanyakan mata anjing itu, dan perlahan menutup matanya. Pertanyaan permaisuri tidak bisa dimengerti, tetapi ada banyak masalah yang tidak perlu dia pahami, dan dia tidak perlu mengerti. Permaisuri tidak akan menyakitinya, Xiao Yan bisa sangat yakin akan hal ini, bahkan tanpa kecurigaan sedikit pun. Permaisuri memperlakukan Xiao Yan dengan tulus, dan mengatur banyak bahaya untuknya, dan secara paksa membuka jalan bagi pertumbuhan Xiao Yan. Anda harus memahami bahwa pada saat itu, Pagoda Zichen Suling tidak dapat muncul, dan Pagoda Zichen Suling dapat merasakan bahwa vitalitas Anda tidak akan terputus, jadi tidak ada tanggapan. Yu Zanlao membuka mulutnya untuk menjelaskan, Xiao Yan benar-benar mengerti setelah Chang Mianxi muncul. Mengapa Pagoda Zichen tidak menanggapi? Hubungan antara Pagoda Spiritual Zichen dan domain Dewa Kekacauan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu betul, dia pasti terkait erat, dan dia sangat takut pada domain Dewa Kekacauan. Jadi dalam situasi ekstrim itu, Zichen Void Spirit Tower beralasan bahwa dia akan menyelamatkannya apapun yang terjadi. Kecuali begitu dia bergerak, dia akan menghadapi keberadaan yang lebih menakutkan dan kuat. Jika tidak, dia tidak akan mengabaikan hidup dan mati Xiao Yan. Saya mengerti, Xiao Yan tidak bertarung, dia selalu memiliki argumen, dia masih penuh rasa hormat pada Zanlao, memeluk tinjunya dan berkata Zanlao mengangguk, sekarang Xiao Yan telah dewasa. Dia tidak lagi bodoh seperti ketika dia melawan bumi dan melawan dewa, dan banyak sumur secara bertahap tahu, jadi, bahkan tanpa penjelasan penjara pertempuran, Xiao Yan juga dapat memikirkannya. Xiao Yan Xuan segera datang ke lantai 12 menara roh Void Zichen. Begitu dia masuk ke sini, sebuah tinju meraung di depan mata Xiao Yan, dan terdengar suara keras, yang memekakkan telinga, dan tinju maut melayang. Kurang dari setengah telapak tangan di depan Xiao Yan, pemilik tinju di depannya adalah boneka dewa asli cermin kuno setengah langkah, dia jelas keluar dari perut raksasa Blood Yu, dan tidak mungkin terjebak dengan kemampuan godaan darah raksasa ini saat ini. Dia benar-benar dalam harapan Xiao Yan, Jin Changshen datang untuk mengenalinya,
Melekat pada tubuh Xiaoyan, dewa ilusi emas yang dibawa ke sensi dari alam kuno iblis abadi, gumpalan jiwa yang tersisa, dia tidak lagi aktif seperti di awal, karena dia akan menghilang. Saya tidak ingat. Meskipun dewa ilusi emas muncul, nada suaranya menjadi lemah. Sisa jiwa dewa hantu emas akan bubar. Xiaoyan memandang dewa Genshin di depannya, boneka itu, dan kekuatan jiwa menyapu, dan menemukan bahwa boneka mati itu tidak lagi dikendalikan. Jelas, ketika roh itu kosong, itu benar-benar terisolasi. Bagi Xiaoyan, ini adalah kabar baik. Jika dia bisa mengambil boneka Yuan Shen ini lagi, dia akan memiliki 2 klon Yuan Shen, dan boneka Dewa Yuan di depannya bahkan lebih kuat. Keduanya telah mencapai cermin kuno setengah langkah. Jika itu adalah 2 klon dewa primordial, melalui seni takdir, memadukan tubuh fisik dewa, itu harus dapat mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mungkin dapat mencapai dewa primordial cermin kuno di bawah kekuatan fusi. Jika ini masalahnya, Xiaoyan akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan peringkat kelima. Boneka ini adalah salah satu keuntungan terbesar dalam pertempuran ini. Hanya saja boneka ini penuh dengan kehidupan, dan saya tidak tahu apakah itu masih bisa menang. Xiaoyan melihat reruntuhan boneka Dewa Yuan di depannya, tetapi setelah menghentikan kehancuran, tidak butuh waktu lama untuk pulih. Seperti sebelumnya, Xiaoyan mengikuti pandangannya dan melihat sekeliling, dan paha raksasa Flash dan Daji meringkuk di sudut, tampak seperti sedang banyak disiksa. Xiaoyan mengulurkan jarinya dan mendarat di tengah alis boneka dewa asli, siap untuk melihat apa situasi spesifiknya terlebih dahulu, dan apakah dia masih bisa menerima pengampunan. Pada saat jiwa Xiaoyan terendam, boneka Genshin Impact tertekan, dan umumnya penuh dengan kegelisahan, seolah-olah selama Xiaoyan melanjutkan, dia akan segera meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan segera menarik jiwanya, dan gaya kekosongan ether pasti tidak akan mudah digunakan orang lain sesuka hati. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, maka hancurkan. Karena larangan seperti itu telah diberlakukan, hanya dengan membiarkan anjing melihat di depan mata boneka dewa asli bahwa ada keheningan yang kompleks, sehingga akan menyebabkannya hancur sendiri ketika jiwa ingin mengendalikannya, dan kemudian dia datang ke reruntuhan roh, dan segera mengguncang tubuhnya dan menghapus larangan di tubuhnya. Jika tidak, Anda dapat melihat mata anjing di sini, dan segera memahami kelemahannya. Jangan membunuh 1000 pisau terlalu banyak. Kami adalah teman baik, bukan budakmu. Xiaoyan melakukan sesuatu, berbalik dan hendak meninggalkan mata anjing itu, dan segera menghentikan Xiaoyan. Saya tidak mengatakan saya tidak mau, jadi mengapa Anda tidak memberi saya waktu? Kata bermata anjing itu dengan marah. Segera, cahaya biru menyelimuti, dan boneka Yuan Shen, sapuan ini berlangsung selama setengah pilar dupa. Untuk Dok Ai, keheningan seperti apa yang bisa membuatnya melihat siksi itu rumit? Bukan. Tubuh benda ini tidak hanya statis di tubuhnya, tetapi juga jiwa yang terhubung dengan keheningan. Setelah keheningan dipecahkan, dia masih akan meledakkan dirinya sendiri sejenak, dan mata anjing itu hanya menarik kembali pandangannya. Dia tidak memecah keheningan, dan dia sangat aneh. Tidakkah kamu melihatnya? Dok Ai melanjutkan, Xiaoyan melihat lagi bahwa proporsi anggota tubuh boneka Genshin Impact ini memang sedikit tidak sesuai. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, sulit untuk menemukan petunjuknya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan membuka pakaiannya, tetapi salah satu adegan membuatnya mengerutkan kening. Tubuh ini sama sekali tidak lahir dari dewa primordial. Sebaliknya, itu berasal dari beberapa dewa primordial, terlalu kosong, dan dijahit bersama dengan suatu metode. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.